Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan ya, tambahan semangat sehingga tetap luar biasa. Teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan coba bahas cara submit sebuah karya tulis ilmiah ya, cara mengirimkan, menyetorkan pada jurnal-jurnal yang berbasis sistem terbuka atau open journal system ya. Teman sekalian, tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin sampaikan ucapan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian yang telah hadir sehingga menontonnya di ruang Bambang WI ini, ruang belajar kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe dan yang belum silahkan subscribe supaya kita sering ketemu ya dan semakin semangat semarak membahas hal-hal yang perlu kita bicarakan di ruangan yang baik ini. Teman sekalian, kita akan coba pahami terlebih dahulu apa itu OJS ya teman-teman sekalian ya. OJS adalah singkatan dari Open Journal System dan ini adalah sebuah sistem pengelolaan sebuah jurnal ya, mulai dari awal bisnis prosesnya ada submisinya atau submit naskah KTI dari penulis, kemudian bagaimana review juga dilakukan secara online ya, terbuka, tidak ada komunikasi individu ya teman sekalian. Kemudian editing, copy edit dan produksinya serta penerbitannya juga dilakukan secara terbuka dan ini bisa diaudit sehingga setiap interaksi antara penulis dengan reviewer atau editor itu dilakukan dengan sistem ini teman sekalian ya, jadi tidak pakai capri-caprian tapi menggunakan sistem ini secara terbuka online ya, dan asal sudah mendaftar bisa masuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, untuk jurnal mungkin seperti kita ketahui banyak sekali jurnal ya dengan berbagai reputasinya. Ada jurnal yang memang ketat dengan kaidah-kaidah ilmiah penulisan, ada jurnal yang bereputasi tinggi dengan ada terakreditasi dan kemudian sudah masuk di predikat masuk Sinta, Scopus dan sebagainya ya. Nah, tetapi ada pula jurnal yang dikenal sebagai jurnal predator ya teman sekalian ya. Jadi jurnal yang memang dia bertujuan yang untuk komersial. Jadi penulis harus membayar banyak ya. Tapi ini saya akan saya kenalkan teman sekalian kaitannya dengan jurnal yang mungkin bisa diakses oleh kita, oleh para widyaswara, kemudian oleh teman-teman fungsional lainnya ya seperti penyuluh KB dan sebagainya. Teman sekalian, kita akan praktekkan langsung bagaimana kita mendaftar dan bagaimana kita mensubmit sebuah naskah karya tulis ilmiah di jurnal berbasis OJS, dan kita akan coba akses jurnal Widyaswara Indonesia. Ini juga berbasis OJS ya teman sekalian ya, dan saya kira ini mudah diakses oleh teman-teman sekalian. Marilah kita ikuti ya praktek secara online ya teman-teman sekalian. Selamat mengikuti. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba mengakses ya teman sekalian ya, mengakses salah satu jurnal di jurnal nasional ya, berbasis Open Journal System teman sekalian ya. Salah satunya adalah Jurnal Widyaswara Indonesia ya teman sekalian. Kita tulis jurnal di sana, itu sudah muncul jurnal Widyaswara, kita coba enter ya teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa pilihan jurnal Widyaswara, tapi yang ingin kita coba adalah di jurnal Widyaswara Indonesia teman sekalian. Ini adalah saya di jurnal Widyaswara yang lain saya belum mencoba ya, saya pernah mencoba ini, jadi saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman sekalian bagaimana mensubmit dan bagaimana mendaftarnya ya supaya kita bisa mensubmit naskah. Kita klik teman-teman sekalian, kita klik, kita akan dihadapkan pada tampilan awal ya, di layar monitor kita ada tampilan Jurnal Widyaswara Indonesia seperti ini di websitenya gitu ya teman sekalian ya. Di fitur utamanya ada 4 teman sekalian, ada current isunya di sini, kemudian ada
archives-nya, kemudian announcement-nya atau pengumumannya, kemudian ini adalah about the journal, teman-teman sekalian ya. Untuk current issue atau yang sekarang sedang terjadi proses di sana, terusnya adalah barusan terbit Jurnal Widyaswara Indonesia volume 2 nomor 4 ya, teman sekalian. Kalau kita melihat volume 2, berarti ini adalah tahun kedua jurnal itu ada ya ini. Kalau nomor 4 berarti teman sekalian karena ini adalah edisi keempat di tahun kedua ini. Jurnal ini teman sekalian terbit 4 kali pada bulan kalau nggak salah Maret, Juni, kemudian Juli atau September sama Desember ya, dan ini keempat adalah Desember. Oke teman sekalian, kita lihat di current isu ini teman-teman ya, di yang sekarang apa bisnis proses yang sekarang baru terbit ini adalah ada ini naskah-naskahnya ya teman sekalian ya, naskah-naskah yang di jurnal terbit yang Desember. Ini di bawah ini juga ada tulisan lagi ini about the journal teman sekalian ya, menerima naskah dari para widyaswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi bukan khusus untuk widyaswara, termasuk pula untuk mahasiswa sarjana dan pasca sarjana. Nah ini bisa mengakses, memanfaatkan jurnal ilmiah ini ya teman-teman sekalian. Ini current isunya, kemudian arsipnya teman sekalian atau penyimpanan dokumennya kita akan lihat. Coba kita klik teman sekalian, mungkin ada beberapa terbitan jurnal ada di sini ya. Nah ini jurnal yang Desember 21, ini jurnal yang September 2021, ini yang Juni, ini yang Maret, ini kan sudah terbit 4. Dan ini tahun volume 1 ini tahun 2020 teman sekalian ya, ini Desember 21. Kalau yang tadi ini adalah volume 1 ini. Ini volume 1 tahun 2020 ya. Teman sekalian kita akan coba lihat yang Juni 2021 ya. Apa terpublikasikan di sana ya, kayak tulis saya. Saya akan coba mengajak teman-teman melihat ini. Oke, teman sekalian, ini adalah terbitan apa saja artikelnya. Lah inilah artikel, ada artikel orasi ilmiah, ada 3 ya. Kemudian artikel riset, dan ini punya saya ya teman sekalian ya. Misalnya saja ini mau membaca jurnal punya saya ini berjudul kompetensi teknis penyuluh KB pasca pelatihan di masa pandemi COVID. Ini bisa klik di sini, unduh di sini, dan kita bisa bacanya. Memang publikasinya juga online juga Mas sekalian ya. Jadi tidak dicetak secara cetak secara fisik dengan kertas. Apakah ada pengumuman teman sekalian di jurnal ini? Kelihatannya tidak ada. Kemudian about the journal teman sekalian ya. Ini tentang jurnal. Ini seperti tadi di awal sudah saya bacakan ya. JWI. Oke, kemudian submisinya bisa melalui sini teman sekalian. Kalau mau submit ya, kalau mau submit bisa menggunakan fitur ini about journal, kemudian about submission atau submit ya. Tapi kita harus login terlebih dahulu ya. Kalau kita belum registrasi nggak bisa login, jadi harus registrasi dulu. Tapi kalau sudah registrasi kita langsung klik login aja. Proses submisinya nanti, submitnya nanti kita kan ditanya, pastikan naskah dikirimkan sudah sesuai dengan seluruh ketentuan gaya selingkong ya, gaya yang ini baik jurnal template-nya dan sebagainya. Kayak teman sekalian, kemudian ini tentang juga kalau mau submit juga bisa lewat jendela ini ya teman-teman sekalian, tombol ini make submission ya, bisa sini. Kemudian author guidelines, ini adalah guideline untuk para penulis, para pengarangnya ya. Kemudian ini adalah fokus dan skop dari jurnal ini apa saja. Kita coba buka ya teman sekalian ya, fokus dan skop artikel yang dipublikasikan di jurnal ini adalah yang pertama di bidang kewidyaswaraan, ada pelatihan kurikulum pembelajaran, kemudian bidang keahlian widyaswara multidisiplin. Nah ini teman-teman sekalian, kalau multidisiplin ini berarti semua bidang keilmuan ya bisa masuk, bisa ini ada pendidikan, ada pengembangan sumber daya,
sumber daya manusia, kemudian ada aparatur sipil negara, administrasi, ekonomi, lingkungan, sumber daya, energi, kesehatan, ya bisa masuk di jurnal ini. Umum sekali ya teman sekalian ya. Jadi riset artikelnya bisa berbagai cabang ilmu. Kemudian ada kependudukan dan kemasyarakatan juga ada. Ini teman-teman ini mungkin yang dari teman-teman penyuluh KB bisa yang kependudukan dan kemasyarakatan ya, bisa yang pertemakan itu fokus di scope itu bisa dikirim ke jurnal ini. Kayaknya teman-teman sekalian ini adalah kalau yang di bagian ini adalah kalau kita mau kirim semua jurnal punya keunikan ya, keunikan punya gaya ya, punya gaya template yang berbeda ya. Tapi kalau JWI template-nya bisa diunduh di sini ya, kita unduh di sini. Oke ya, teman-teman sekalian. Saya kira itu yang mungkin pengenalan ya terhadap jurnal ini. Tadi saya sudah beberapa kali kalau mau submit bisa lewat sini, fitur ini bisa menggunakan submit lewat sini juga bisa ya. Tetapi kalau teman-teman kita asumsikan ya belum terdaftar, kita harus register dulu. Bisa lewat sini juga bisa. Kalau registrasi kita coba klik. Teman sekalian, kita ketika harus mendaftar kita diminta mengisi identitas ya. Namanya misalnya nama saya ini. Kalau ada bintang merah seperti ini berarti dia memang harus diisi ya teman-teman sekalian ya. Kalau yang ini family name-nya mungkin nggak harus nih. Tapi kalau mau diisi silahkan sih. Nah sekarang afiliasi, teman-teman kita diminta menyebutkan atau mengisi afiliasi tempat kita berlindung gitu. Artinya apa? Teman-teman penyuluh mungkin bisa menggunakan BKKBN juga, atau mungkin perwakilan BKKBN mana, atau mungkin IPKB itu juga bisa. Artinya supaya ada yang bertanggung jawab ya terhadap keberadaan penulisnya, juga bisa menjadi tempat bertanya atau tempat komunikasi ya dari para pembaca, ada lembaga afiliasinya. Kemudian kita ini afiliasi misalnya kita isi BKKBN. Jadi Indonesia, kalau teman-teman biasanya akan menyebutnya Indonesia, kreng. Nah ini Indonesia ini kayak. Kemudian emailnya yang saya punya kita tulis ya, misalnya email Bambang Wijanarko, username-nya saya menggunakan NIP ya. Kemudian ini harus diisi ya, repeat, harus diulang ya, konfirmasi password-nya. Kelihatannya itu. Ya, teman-teman kalau sudah, kemudian kita ditanya, apakah kita setuju ya data kita dikumpulin, kemudian sesuai dengan privacy statement-nya, kemudian apakah kita mau menerima notifikasi setiap ada publikasi dan pengumuman, apakah kita bisa dihubungi ya kalau misalnya atau kalau teman-teman ragu-ragu silahkan diklik kanan kemudian ditranslate ke Indonesia ya supaya ya ini bahasa Indonesia ya, kemudian kita klik, kalau ini harus diklik ya setuju, kemudian daftar ya. Ini registrasinya, tata cara registrasi. Nah kalau ada kotak dialog ya atau dialog box seperti ini kita coba cermati Mas Mbak sekalian, nggak usah panik ya. Username sudah ada ini sebenarnya, ini mungkin username yang saya punya ya. Kemudian email address juga sudah digunakan ya oleh pengguna yang lain, mungkin saya juga itu. Oke ya. Oke. Kalau begitu saya akan coba login, siapa tahu itu adalah coba. Oke. Ini saya login ya teman sekalian ya. Saya login menggunakan saya menggunakan akun yang sudah saya mendaftar ya tadi ya. Jadi ternyata saya sudah mendaftar lah. Inilah teman-teman sekalian. Tampilan paling depan dari Jurnal Widyaswara Indonesia. Nah ini untuk antrian untuk apa yang sudah kita tentang submit itu ya, kita belum mendaftar ya.
kalau kita mau kirim, kita new submission, ini kita bikin di sini. Oke ya, ini nanti. Tapi kita coba arsipkan ini mungkin sebagai contoh teman sekalian ya. Ini ada tulisannya ya di penyimpanan dokumen di akun saya, di kesertaan saya di jurnal ini, saya sudah terpublikasikan satu jurnal namanya berjudul Kompetensi Teknis Penyuluh KB ya, ini sudah ada di sini ya, sudah terrekod di sini. Nah, apakah saya mau kirim? Kita coba misalnya new submission kalau kita mau kirim lagi teman-teman sekalian ya. Oke, tapi mungkin ini mau kirim lagi sama saja ya, kirim lagi atau baru ngirim juga tampilannya kan seperti ini. Kita memulai. Teman sekalian, kita akan memilih salah satu bagian ya, KTI kita, apakah masuk artikel riset, artikel ulasan, atau untuk orasi ilmiah ya. Oke lah, kita pilih yang artikel riset ya, hasil penelitian. Di sini teman sekalian kita akan diminta ketegasannya, supaya yang pertama adalah kita isi nih, pastikan yang dikirim sudah sesuai dengan gaya selingkung di sini. Artinya dengan gaya, kemudian fokus, tema, cara penulisan apakah sudah disesuaikan, kemudian apakah belum pernah dipublikasikan itu ya. Kemudian ini kalau harus kita centang semua, memastikan semuanya ini memang harus sebagai syarat. Yang dikirim dalam format Microsoft Word ya, jadi supaya nanti bisa diedit, bisa ada tanggapan, kemudian daftar pustaka ya termasuk sudah mulai dicantumkan ya. Kemudian kita sudah ngecek. Jadi teman-teman sekalian penulis yang mau mensubmit naskahnya di jurnal ini harus ngecek naskahnya apakah berapa tingkat plagiarismenya gitu ya. Dan ini harus kurang dari 25%. Jadi kalau lebih 25% nanti otomatis akan di-reject, akan ditolak ya. Tapi kita harus ngecek dulu itu. Nah, oke, teman-teman, ini adalah komen atau mungkin pesan yang kita sampaikan kepada editor ya. Atau tidak pun nggak apa-apa ini, tidak harus di sini ya. Tidak requirement-nya nggak ada, ini tidak harus ya. Kemudian, nah teman sekalian, kita diminta persetujuannya juga ini, ya. Di sini apakah kita setuju ya, kayak teman sekalian ya. Saya terjemahkan ya, teman sekalian ke ini. Saya setuju mematuhi persyaratan hak cipta. Kemudian yang kedua, apakah setuju menyimpan data dengan pernyataan privasi ya, kita setuju. Kemudian simpan dan lanjutkan. Oke teman sekalian ya, ini kita belum upload naskahnya ya. Lah ini teman-teman sekalian, ini kita mulai mengupload ya naskah kita ya. Ini upload filenya ya teman sekalian. Kita upload file, kita pilih ya naskah artikel ya, naskah artikel atau instrumen penelitian. Kita kan naskah artikel ini yang mau kirim. Oke, nah setelah itu kita upload file artikel kita klik di upload file teman sekalian ya. Misalnya ya, kita ini misalnya saja ya di tempat saya misalnya kita cari teman sekalian KTI evaluasi pasca misalnya. Misalnya ini ya. Nah, oke. Dia akan di sini naskah evaluasi pasca ya. Kemudian kalau mau dirubah tinggal ini change file saja. Oke, continue teman sekalian kalau sudah yakin. Oke, review detailnya ini. Kalau mau edit silahkan, kemudian continue teman sekalian. Kemudian dikonfirmasi apakah ada another file ya. Kalau nggak ada berarti complete aja. Oke. Kita sudah mengupload filenya, tetapi kita harus mengisi metadatanya ya, atau poin-poin penting dari poin penting karakter atau hal utama dari naskah itu. Kan judulnya ini tadi teman sekalian ya. Judulnya kalau teman-teman ragu-ragu silahkan copy paste aja dari naskahnya ya. Kita misalnya, oke teman sekalian kita tulis juga nggak apa-apa. Yang penting, tapi copy paste juga nggak apa-apa. Kalau saya menyarankan copy paste mas. Tapi ini pakai ini ya. Kemudian subtitlenya misalnya. Oke.
Tadi yang saya kirim kan bukan ini ya, Mas, judulnya ya. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi ini hanya untuk simulasi saja, teman sekalian ya. Ini abstrak harus diisi. Ini abstrak berarti dia harus diisi. Berarti copy paste ya, teman sekalian ya. Nah, mungkin kita akan coba ini aja. Oke. Ini misalnya, teman sekalian ya. Nah, ini adalah abstraknya misalnya. Kita akan cepat saja, teman sekalian. Misalnya kita paste di sini ya. Jadi kontrol, nah misalnya ini naskahnya, kemudian ini kontributornya apakah ada kontributor lain misalnya. Ini add kontributor penulis kedua misalnya, ada nggak gitu? Kalau ada tambahkan. Siapa namanya dan sebagainya ya. Kalau ada, kalau nggak ya nggak usah. Teman-teman kemudian keywordnya nggak bisa di copy tapi harus nanti karena akan ada misalnya keywordnya seperti ini misalnya. Enter. Nah ini dia akan ada tanda silang seperti ini, jadi nggak bisa di copy paste. Kemudian misalnya juga enter ya, misalnya kemudian ini hanya misal aja lah ini. Oke, referensinya kita ambil dari daftar pustakanya. Oke. Ini kemudian save and continue, ya, teman sekalian. Nah, setelah apa? Setelah itu kita sampai di tahap keempat adalah finish submission. Kita klik finish, selesai gitu. Are you sure? Apakah yakin submit di jurnal ini misalnya gitu ya. Kalau nggak yakin cancel ya. Misalnya oke, nggak apa-apa. Oke. Teman sekalian, submission complete ya. Apa yang diinginkan lagi? Nggak ada kan? Berarti kita kalau sudah ini berarti kita tinggal menunggu tanggapan dari jurnal Widyaswara Indonesia. Nanti akan ada teman sekalian akan ada balasan jawaban lewat email yang kita kirimkan ya. Itu teman sekalian ya, gampang kan ya, daripada karya tulis kita banyak menumpuk ya, sudah dibikin tidak dipublikasikan, silahkan dipublikasikan ya, bisa di jurnal Widyaswara Indonesia ini. Teman-teman sekalian, terima kasih luar biasa telah setia di ruang Babang WI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.